aku juga nggak bisa bilang semuanya akan indah, semuanya udah pasti akan mudah gitu ya. Tapi memang yang harus paling yakin adalah diri kita sendiri menurut aku. Itu bekal yang cukup kuat untuk bikin kita terus maju dan melakukan apa yang kita sedang lakukan saat ini. Kalau kita numpang keyakinan dari orang tua kita atau ke teman-teman kita, itu nggak akan jalan. Kita harus jadi orang yang paling yakin di dunia ini bahwa memang ini jalan yang uh, terbaik atau jalan yang bisa membawa kita berkembang lebih baik lagi. Tentunya juga tetap harus ya berdoa sama Tuhan. Jadi be confident with who you are. Be confident dengan apa yang sedang kalian jalani saat ini. Mungkin sekarang belum menuai, tapi kita lihat apa yang kita tabur itu yang kita akan tuai nantinya. Okay, welcome to the Career Nuggets podcast channel hosted by Asmarandani. This show is all about career lessons from accomplished individuals so listeners can avoid making the same mistakes in their career and learn from the best. Hari ini kita kedatangan Melissa Esther Lolindo. Ya, news video producer and presenter, VO, MC, moderator. Wow, banyak nih yang kita bisa gali insight-nya hari ini. Melissa, Hai. Baik aja, apa kabar? Baik. Jadi Melissa ini kita ketemu di sebuah waktu itu lagi digital ya media ya. Kamu ya. Pertama kali ketemu terus sempat ngobrol-ngobrol sedikit. Terus kita tukeran Instagram kayaknya ya. Abis itu and then I saw your profile, kayaknya wow, ini lumayan interesting nih kalau misalnya diundang untuk podcast, kayaknya seru dan alhamdulillahnya Melissa bersedia. Okay, so we're having you here. Thank you for having me. Thank you for being here. Now, we're gonna start the podcast with a guest introduction, if that's okay with you. Okay. Yeah, that's okay. Okay. Nah, sekarang bisa diceritain sedikit nggak a little bit about you, mungkin untuk listeners biar tahu juga siapakah Melissa Esther Lolindo ini. Silahkan, monggo. Okay, hi listeners. Aku Melissa. Wow, seperti yang tadi Ajeng bilang, I'm a journalist, I'm a news producer and news presenter di salah satu digital media nasional yang ada di Jakarta. Terus aku juga tertarik di dunia voice over, juga tertarik di dunia acting. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan seni tuh memang karena mungkin dari kecil hidup di keluarga juga yang suka seni begitu ya. Jadi tertarik banget juga di dunia acting, nyanyi juga gitu. Wow, kenapa mau jadi jurnalis? Akhirnya nanti kita akan bahas lah ya lebih lanjut. Oke, berarti Nah, mulai karirnya itu kalau di dunia jurnalistik itu dari tahun 2012, jadi mungkin sekitar 10-11 tahun ini masih ibaratnya masih belum apa-apalah dibandingkan mungkin dengan jurnalis-jurnalis senior lainnya begitu ya. Dan ya, I'm grateful being here. Thank you. Berarti tadi udah dijawab juga ya. Aku baru mau nanya namanya what are you passionate about, tapi tadi udah dijawab, suka semua hal yang berkaitan sama seni gitu ya. Luar biasa. Betul. Public speaking juga ya, public speaking. Itu juga seni ya, seni berbicara ya. Iya. Waktu dulu ambil kuliahnya juga memang selaras sama passionnya atau gimana? Jadi dulu memang aku ambilnya komunikasi yang majornya tuh communication broadcasting. Nah, jadi memang dulu itu dari SMA sebenarnya udah tahu memang tertariknya di dunia broadcasting gitu kan, interestnya itu di dunia broadcasting. Tapi sampai kuliah itu belum benar-benar yakin kalau aku itu mau jadi jurnalis sebenarnya. Karena kan kalau broadcasting luas ya, bisa jadi apa? Creative team gitu ya. Terus masih ada pilihan lain juga yang berhubungan dengan public speaking dan komunikasi. Misalnya HI gitu ya, hubungan internasional. Jadi waktu itu belum benar-benar tahu, oh aku mau jadi jurnalis. Meskipun waktu kecil itu sebenarnya aku suka banget nontonin orang baca berita. Jadi news anchor gitu, kayak aku mau jadi news anchor nih gitu.
bayangannya kan dia kalau jadi news anchor gitu. Tapi pas SMA, kuliah, wah kan ada banyak pilihan gitu ya. Sampai akhirnya aku magang karena jurusannya komunikasi broadcasting, aku magangnya puji Tuhan keterimanya di salah satu stasiun TV. Di situlah baru aku benar-benar menyadari, wah kayaknya memang aku tertarik jadinya jurnalistik. Kayaknya aku mau jadi news reporter deh kalau misalnya nanti lulus gitu. Jadi akhirnya karena waktu itu kan biasanya kalau namanya magang kan mungkin di beberapa tempat tuh kan suka di rolling gitu ya. Jadi bisa ngerasain di tim kreatif, bisa ngerasain di tim news gitu. Thank God ya waktu itu dikasih kesempatan untuk bisa merasakan beberapa role. Jadi akhirnya aku benar-benar tahu oh mana ya yang benar-benar match gitu, yang benar-benar kena gitu di aku. Sampai akhirnya oh ya udah lulus kuliah, terus mulai coba apply dan ternyata tidak mudah. Kayak nggak langsung masuk gitu, Jeng. Aku sempat jadi nih ya, mungkin sekarang ada berapa nih stasiun TV. Let's say waktu itu aku coba ke 8 stasiun TV, Jeng. Itu 7 diantaranya aku tidak lolos. Oh wow. Jadi waktu itu kalau mau cerita tuh waktu itu dulu tuh kayak gitu ya. Tapi sekarang kayak bersyukur. Jadi beberapa diantaranya hanya sampai ke final examnya. Jadi di tes terakhirnya ternyata tidak lolos. Jadi sampai akhirnya lolos di salah satu stasiun TV. Terus ya puji Tuhan ya, ternyata memang Tuhan persiapkan supaya tahan mental dulu nih gitu, kayak mental baja dulu nih untuk jadi jurnalis gitu. Oh wow, keren banget. Aku juga sebenarnya gini kan, my background is also communication, right? Gitu. Tapi nggak Yes. specifically broadcasting. Waktu itu lebih kayak management communication. Nah, terus apa namanya? Waktu dulu tuh aku sempat juga mengidolakan Rosiana Silalahi gitu ya. Ya. Pengen aja jadi news anchor tapi nggak kejadian gitu kan. Nah, aku pengen tahu deh, kamu ada nggak idola news anchor dulu gitu yang kayak ih keren banget ya nih orang, gue pengen kayak dia gitu? Kalau dulu, kalau sekarang udah pasti ya kalau aku Mbak Nana, Najwa Shihab kalau sekarang. Tapi kalau dulu waktu kecil kan, bukan kecil ya, remaja mungkin ya. Ini ngelihatnya ini Chantal Della Concetta. Oh iya di RCTI. Tapi mungkin kalau sekarang udah nggak di dunia news lagi ya, I don't know. Tapi waktu itu iya, biasanya waktu dulu kan mungkin belum ada. Kalau dulu kan kayak harus sebut merek ya. Jadi ada Seputar Indonesia, Liputan 6, Mbak Rosiana di Liputan 6 ya dulu ya. Sekarang di Kompas ya. Jadi memang beberapa stasiun TV memang yang sering diputar gitu. Jadi itu sih. Sama satu lagi ada cowok Michael Chandra, Michael Chandra. Ya, jadi waktu dulu SMA, kuliah, mereka gitu kayak melihatnya. Kalau sekarang Mbak Nana. Iya. Kayaknya itu universal ya kalau Mbak Nana. Semua orang nggak ada yang nggak mengagumi dia gitu kan. Betul. Keren banget. Terus aku penasaran juga nih, karena kan waktu dulu aku terinspirasi gitu kan, tapi tidak dijalani gitu, karena ternyata inspirasinya tuh kurang kuat gitu, malahan kemana-mana gitu, malah akhirnya masuk ke tech dan segala macam gitu kan. Nah, penasaran aja nih, pada saat awal-awal tadi kan dibilang kayak oh aku apply tuh ke banyak stasiun gitu kan, stasiun TV, tapi banyak yang ditolak. Sebenarnya kira-kira apa sih yang bikin itu tuh susah banget untuk di-crack gitu? What was your takeaway gitu? Aku take notes-nya tuh sebenarnya dari awal tuh ada lah ya pikiran kayak emang kamu bisa gitu. Kamu bisa bersaing dengan banyak orang yang ternyata di masa itu banyak yang pengen kerja di TV dan jadi jurnalis TV gitu, pun pengen juga jadi jurnalis di online gitu ya, media online juga banyak gitu. Jadi saingannya tuh banyak. Di pikiran sebenarnya dari awal tuh udah ada lah ya apa ya negatif thoughts gitu lah ya, kayak kamu juga bukan dari kampus ternama gitu ya saat itu. Jadi bukan masuk yang 10 kampus terbaik gitu di Indonesia. Emang bisa gitu. Nah, sebenarnya udah ada pikiran itu saat itu. Hanya aku tuh kayak enggak, ini gini, yang paling yakin mau bekerja di bidang ini dan mau coba bidang ini adalah aku sendiri gitu kan. Jadi kayak aku memastikan yang paling mau tuh aku, bukan orang tuaku, bukan best friendku, bukan keluargaku gitu. Jadi pas gagal aku coba lagi, pas gagal aku coba lagi. Yang mungkin bikin aku belum masuk di awalnya karena
karena kan awalnya broadcasting ya, jadi memang nggak spesifik di journalism gitu kan. Jadi waktu beberapa perusahaan yang gagal itu, aku tahu oh ternyata aku kurang update. Masa mau jadi news reporter nggak update berita gitu setiap hari gitu sih. Jadi ketika di tes-tes berikutnya mulai belajar nih, oh iya gue harus baca berita setiap hari, at least aku tahu lah isu setiap hari tuh apa gitu. Nah, habis itu naik kelas lagi tesnya kayak gimana pendapat kamu dengan berita itu gitu kayak aku tuh itu umur berapa ya 17 tahun ya berarti. Gimana ya? Jadi kan dia ternyata mereka interviewernya itu menguji bagaimana kritisnya kita gitu ya, critical thinkingnya kita. Itu sih yang aku pelajari sampai akhirnya alhamdulillah puji Tuhan ada satu kesempatan terbuka gitu. Oh wow, keren banget. Jadi memang sebenarnya tadi kan dibilang juga ya mentalnya harus baca dulu dan ini memang kayak proses untuk dipersiapkan ya. Karena jadi jurnalis juga nggak gampang ya. Iya, tidak selamanya enak ya. Kelihatannya kan udah gitu. Tidak tahu kan di sekitar kita. Terus tadi sempat sempat bilang juga kita harus update gitu kan dengan news setiap harinya gitu dan kita harus bisa mengartikulasikannya gitu ya. Oke. Yeah. Nah, pada awalnya kan waktu itu kan masih remaja nih gitu kan, masih belasan gitu kan. Terus kayak gimana proses mengartikulasikan our thoughts gitu karena consuming media kan beda sama when we actually speak about it gitu kan. How was the learning process ya? Tentunya aku cukup sekali saat itu. Aku juga ingat ya ampun aku jawab apa ya waktu itu. Jadi mungkin gimana ya, kalau diri sendiri tuh kayak nggak mau so tahu, jadi kayak nggak mau so tahu juga, nggak mau juga terlihat yang aku menguasai banget Pak berita ini perjalanannya. Wow, mungkin disiasatinnya dengan kita lihat di beberapa media kali ya. Jadi biasanya kan kalau di beberapa media pasti punya agenda setting sendiri gitu. Jadi mungkin kita nggak perlu yang mikirnya jauh-jauh kayak apa ya analisanya ya waktu itu gitu tahun 2012 berarti apa ya berita yang lagi aku lupa sih persisnya. Hanya mungkin disiasatinya dengan kita baca di beberapa media gitu. Jadi jangan hanya di satu media. Di situ mungkin kita bisa elaborate dengan oh ya Pak kalau yang saya baca dari media ini angle-nya tuh lebih ke sini, tapi mungkin kalau dari media ini tuh angle-nya juga berbeda, tapi masih dalam satu payung tema yang sama begitu. Nggak apa-apa jujur juga. Memang saya juga sejauh ini hanya itu yang maksudnya sejauh ini kalau yang saya lihat seperti ini gitu. Jadi nggak juga yang untuk kasih tahu bahwa kita tahu gitu semuanya. Karena interviewer itu apalagi jurnalis senior gitu ya. News producer senior itu pasti paham betul ketika memang ini anak ada isinya atau enggak gitu. Jadi better kita kasih tahu aja maksudnya apa adanya, tapi apa adanya yang kita tahu kita memang udah riset sebelumnya. Hanya ya risetnya pandangan kita tuh seperti itu gitu sih waktu itu ya. Ya nggak langsung bisa kayak gitu juga sih jangan. Iya. Berarti sangat mengutamakan kayak level of comprehension juga ya. Dan level of comprehension itu didapat kalau kita ngelihat berita dari berbagai sisi, dari berbagai format gitu. Jadi kita ngumpulin sendiri, terus kita mengartikulasikan apa yang kita tahu gitu. Jadi kita punya perspektif lah gitu kan. Kadang orang tuh based on facts ya, on facts ini ya. Iya. Kadang-kadang karena kan orang bacain doang ya. Ada kan orang-orang yang kayak gue sebenarnya nggak tahu banget tentang hal ini tapi gue ngoceh aja gitu kan. Ya ada kan maksudnya yang kayak they think it's about how they communicate but it's really about how they're digesting information gitu kan. Iya betul. Nah aku pun tidak memungkiri ada juga masa-masa di mana aku berpikir kayak gitu jadi kayak yaudah yang penting pinter ngomong aja gitu, ngomong apa aja gitu, ngomong terus gitu. Tapi ternyata it doesn't work like that. Jadi memang pada akhirnya apalagi zaman sekarang ya penonton itu juga udah pada pintar-pintar, dia benar-benar tahu sebenarnya ini orang memang passionate di bidang itu atau enggak, dia benar-benar ngerti enggak yang diomongin. Nah itu sih ngerti yang diomongin atau enggak. Jadi prosesnya bagaimana supaya karena gini pada saat kita mengkonsumsi sebuah informasi gitu kan dari berbagai pandangan gitu kan terus kita kumpulin fakta-faktanya, bagaimana kita bisa mendelivernya dengan stay objektif karena kan pasti kita
dengan experience kita, dengan kepala kita punya perspektif tertentu gitu kan, yang kita juga ingin sampaikan. This is why I'm passionate about this topic because I see like this gitu kan. How do we stay objective? Oke, jadi kalau di jurnalistik itu di journalism itu ada yang namanya cover both sides. Jadi pasti dalam pemberitaan itu pemberitaan kita harus memastikan bahwa even though mungkin kita saat ini nih harus keluar dulu gitu ya beritanya. Let's say ada satu topik yang harus keluar dulu. Nah, kita misalnya berita apa ya? Berita politik gitu ya, atau terlalu berat kah untuk Gak apa-apa, go on. Iya, berita politik atau berita kriminal gitu ya. Terus kita belum bisa dapat wawancara dari segala sisi, dari dua sisi misalnya. Misalnya politik atau kriminal deh ya. Misalnya sebuah kasus gitu, pencurian misalnya, kasus pencurian. Tapi kita baru dapat info dari yang punya rumah gitu ya. Kita belum dapat info dari kepolisian karena pihak yang berwenang ya, yang menangani kasusnya gitu. Kita baru dapat dari pihak rumah. Nah, sebenarnya nggak apa-apa, kita yang penting ada 5W1H-nya dulu, singkat padat jelas dulu. Tapi meanwhile, paralel, kita harus kejar dari kepolisiannya gimana menangani kasusnya. Mungkin juga kita cari saksi matanya atau tetangganya yang ada di situ dan lain sebagainya. Jadi pada perjalanannya memang harus kita treat tuh memang benar-benar harus cover both sides. Dan biasanya kita udah listicle, kita udah ngelis mana aja narasumber yang harus kita cari supaya berita ini berimbang gitu. Pun itu when it comes to politics, misalnya ada sebuah maksudnya ada satu berita gitu ya, berita politik misalnya pemilu deh gitu. Nah, kita harus bisa ambil dari KPU-nya seperti apa, terus di TPS-nya bagaimana, pemilihnya bagaimana. Jadi semua elemen atau subjek atau objek yang terkait dengan satu topik itu harus kita kejar. Itu yang bikin berita kita berimbang menurut aku. Sama ada yang namanya fact jawab mungkin ya. Jadi ketika misalnya salah satu narasumber tuh kayak ngerasa, Mbak nggak kayak gitu, aku pengen klarifikasi misalnya. Nah, sangat mungkin dan sangat boleh untuk kita berikan ruang sih untuk mereka. Aku juga nggak bisa bilang kayak satu berita turun semuanya itu akan lengkap banget. Kadang nggak, kadang kan namanya running news itu kan kayak what sama where sama when-nya dulu gitu ya. Tapi setelah itu biasanya bisa di TV atau di digital media. Habis itu ada artikel susulan, ada video susulan yang komprehensif, yang lebih komprehensif daripada artikel atau video sebelumnya. Oke. Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak tahu 5W1H, coba dijelaskan apakah itu? Ya, what-nya, jadi apa sih yang terjadi? Kayak tadi, pencurian ya. Terus when-nya, kapan pencuriannya terjadi? Terus where, di mana? Ya, masa kita ini berita pencurian di mana? Kita nggak tahu gitu ya. Nah, kalau pencuriannya ternyata di negara lain, itu proximity-nya atau kedekatannya udah jauh banget gitu ya dari kita. Kecuali mungkin pencuriannya termasuk pencurian besar gitu atau fenomenal di abad ini gitu. Tapi ya kita perlu tahu juga where-nya itu misalnya di daerah DKI Jakarta yang memang dekat gitu ya dengan Indonesia gitu. Ada di dalam Indonesia itu berarti dekat dengan society kita. Kita udah apa what, when, where, why. Why-nya ini kan yang biasanya akan menyusul gitu ya. Motifnya apa ini pencuri gitu kan, ini ya di sini gitu. Terus who-nya ini kan berarti siapa yang punya rumah, pencurinya siapa, udah ketangkep apa belum, terus tetangga atau saksi matanya siapa, polisi yang menindaklanjutinya siapa, and how-nya ini sebenarnya bukan hanya how dia mencurinya, tapi how the cases going gitu, gimana kasus ini berjalan gitu. Nah, itulah makanya kita perlu ada liputan-liputan susulan gitu ya, untuk biar beritanya itu komprehensif dari segala sisi. Maaf ya, aku kepikirannya berita kriminal, enggak politik kali ya, biar nggak berat banget juga ya. Berita ekonomi juga sih sebenarnya. Iya. Juga. Gitu deh. Oke, keren. What do you think about this is one of my observations ya. Jadi kadang-kadang tuh orang kalau misalnya mengulas berita, katakan berita pencurian lah atau berita pembunuhan gitu kan. Terus suka ditanya gitu keluarga korban bagaimana perasaannya. Itu menurut aku kayak kenapa ditanya itu ya, perasaannya sedih lah gitu kan. Kenapa harus ditanya? Gitu. Nah, itu dalam konteks jurnalisme
sebenarnya is that like, what do you think about that? Sebenarnya itu tuh pertanyaan yang bisa diganti sih sebenarnya kata-katanya gitu. Aku juga nggak bisa bilang kayak sedikit yang melakukannya. Sebenarnya kalau kita lihat juga dulu tuh ya, kalau beberapa tahun lalu sih banyak yang melakukannya. Banyak dalam artian maksudnya beberapa yang kita kenal juga melakukannya. Pun mungkin tanpa sadar aku juga pernah kayak, tapi bukan lainnya ya, tapi kayak di belakangnya baru gimana ininya gitu. Tapi sebenarnya menurut aku itu pertanyaan yang bisa diganti apa namanya diganti kata-katanya. Karena tujuan awalnya sebenarnya pengen tahu memang waktu itu si ibu atau si bapak responsnya gimana. Jadi kayak sebenarnya itu pertanyaan yang muncul menurut aku karena kita pengen tahu benar di saat itu, saat kejadian itu terjadi, mereka tuh lagi apa, lagi gimana, lagi ngapain. Terus iya gimana akhirnya pas kejadian kayak gini, bapak gimana, bapak ibu gimana gitu. Jadi memang namun ketika itu hal yang sebenarnya memang sangat sensitif dan apa ya jadinya tuh awalnya kita mau pengen gali beritanya tapi jadinya malah I don't know jadi tanpa sadar ternyata menyinggung atau mungkin malah membuat lebih sedih begitu ya narasumbernya. Yang aku pelajarin juga Jeng dulu tuh kan oke, gue harus wawancara nih bapak ibunya nih korbannya gitu harus gitu kan harus dapat nih karena kantor minta harus ada. Tapi pada perjalanannya aku belajar bahwa nggak bisa juga tuh kita benar-benar memaksa banget gitu kayak kita harus wawancara bapak ibu harus mau gitu. Sebenarnya ada sisi kemanusiaannya di situ kan, ada sisi kemanusiaannya yang harusnya kita harus main gitu. Insting kita tuh harus main. Kapan waktu yang tepat begitu ya untuk kita wawancara korban ini ketika memang peristiwanya sangat-sangat sensitif gitu. Meskipun kalau mungkin saya di bencana alam gitu ya, ada aja yang kita dapat para korban yang bersedia untuk memberikan apa namanya tanggapan. Jadi balik lagi soal pertanyaan itu, menurut aku kalau memang goalnya pengen tahu gimana responsnya, ya kita sebenarnya pakai kata respons aja instead of gimana bapak perasaannya gitu. Karena kita sebenarnya we all already know gitu ya gimana apa namanya keadaan mereka dan mungkin bisa arahin ke pertanyaan lain yang aku yakin pasti misalnya korban itu mereka akan apa ya biasanya kan kalau di situasi itu mereka tuh nggak akan mikir lagi kemana-mana gitu loh Jeng. Jadi mau apapun sebenarnya pertanyaan kita tapi mereka itu pasti akan mengarah ke kayak ya itu kejadiannya kayak gini terus saya lagi ini nih ngerti gak sih maksudnya nggak akan kemana-mana sih. Jadi sebenarnya satu atau dua pertanyaan yang tepat aja itu sebenarnya kita udah bisa gali informasi. Tapi tentunya dulu pun aku tidak langsung seperti ini apa pikirannya kayak masih oke iya bapak gitu kayak wah setelah itu sih baru sisi kemanusiaannya oh iya ya kita nih masih kita human juga loh. Memang aku waktu itu jurnalis, tapi aku kan juga manusia sama seperti bapak dan ibu ini gitu. So ya. Oh wow. I think apa ya? Aku kalau ngebahas kayak gitu tuh suka merinding sendiri sih. Karena I'm pretty sure sebagai seorang jurnalis pasti kan kamu udah ngelewatin banyak hal gitu kan. Kayak udah ketemu banyak tipe orang gitu, wawancarain banyak karakter orang gitu. Dan semuanya itu memang kayak jam terbang gak sih? Kalau aku ngeliatnya ya, maksudnya kayak seseorang yang cara mengartikulasikan pemikirannya dia atau membawakan berita gitu, itu emang gak bisa bohong jam terbangnya gitu. Ya gak sih? Kayak karena kalau misalnya dia baru mulai, segimanapun dia baca buku, sebelum dia bener-bener mengalami di lapangan, ketemu orang yang begini, ketemu orang yang begitu, barulah kayak realization itu dapat ya, iya gak sih? Iya, jadi kayak instingnya tuh terlatih gitu. Aku belajar itu juga sih. Jadi awal-awal liputan mungkin instingnya tuh belum terlalu main gitu ya. Tapi setelah kita banyak liputan, banyak ketemu orang benar, terus liputannya bervariasi ya. Ada kalanya kita liputan di kantor kementerian atau istana kepresidenan gitu ya. Ada kalanya kita liputannya di TPA gitu, tempat pembuangan akhir gitu. Jadi sangat bervariasi. Nah, semakin banyak pengalamannya, benar aku sepakat sih, Jang. Memang pengalaman guru terbaik tuh literally iya. Jadi semakin instingnya itu jalan, instingnya main. Jadi
Alhamdulillah puji Tuhan ya. Jadi setiap misalnya udah beberapa lama liputan gitu, jadi tahu, wah kayaknya ini dulu deh, kayaknya kita kesini dulu gitu. Apa ya, alur berpikirnya tuh kayak udah langsung ting 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 ting, oh mungkin gini loh, gini gini gitu sih. Jadi memang ya jam terbang sangat membantu, sangat membantu. Iya, iya, iya. Nah, ini aku banyak pertanyaan penasaran, Hmm. nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa dong. Jadi kan cara orang Indonesia membawakan berita gitu yang memang, resonate gitu atau relevan sama target audience-nya itu beda sama cara misalnya dunia barat ngebawain berita gitu kan. Tipe-tipe apa yang akan resonate sama target audience-nya mereka dan mana yang sesuai sama agendanya mereka. Apa yang menurut kamu Indonesia banget gitu? Nuansa apa yang nggak ditemukan di Oh. media barat atau di media-media lain, misalnya di media Cina atau media Jepang gitu kan, tapi bener-bener unik, ini Indonesia banget nih kayak begini gitu. Kalau dari package ya, package liputannya ya. Kalau Mhm, dari package liputannya mungkin isinya ya, isi liputannya. Isi liputannya tuh ibaratnya mungkin di kita tuh banyak banget segmen budaya. mmm, Ya, like enggak ini yang kepikiran aku saat ini ya. Interesting question. Tapi menurut aku banyak banget kita tuh segmen budaya karena sebegitu banyaknya budaya dan tempat yang bisa dieksplor, ya kan? Mungkin di luar juga punya. Well, kayak kalau di Indonesia tuh satu media aja tuh satu satu stasiun TV let's say ya. Dia tuh bisa punya lebih dari satu program yang pasti di dalam segmen programnya itu ada soal budaya, gue yakin tradisi at least satu atau dua program gitu di stasiun TV itu. Karena ya itu, even though nggak keluar negeri, tapi di dalam negerinya banyak yang bisa dieksplor. Maybe itu kali ya, kalau dari segi konten. Tapi kalau dari segi konten ya? variasi konten, tapi kalau dari segi um, how we apa ya, gimana kita meliput beritanya dan lain-lain, ya yang pasti kesopanan nomor satu. Kalau di Indonesia juga, well di luar juga pasti. Um, Iya, semua yang berhubungan dengan etika yang baik sih yang aku rasa di Indonesia juga maksudnya terus dilakukan. Oke, oke, Hmm. oke. Yang Gimana ya? menurut aku agak outlier adalah, mungkin Mbak Nana ya. Iya. Karena karena beliau sangat Yes, 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 gitu yes. kan. Oh ya, ya, ya. Oh Heeh. betul sih. Icon ya. Jadi apa? Iya, iya, iya. Iya benar juga sih. Pikir lagi. Kayak one of a kind ya. Iya, One of one a of a kind kind. ya. Untuk Iya, iya, untuk iya. media Indonesia, Mbak Nana tuh sangat True. kayak, wow gitu, kayak gila gitu, bisa Mm-mm. begitu gitu kan. Sangat Iya, iya, iya. tajam dan direct gitu kan. Mbak Nana please nonton podcast ini. I think kayak itu universally reason Ya. kenapa orang orang kayak mengagumi dia gitu ya, karena keberaniannya dan Mm. memang tajam banget gitu Mm, analisanya. mm, mm. Oke, ini bisa panjang Sure, nih sure, kalau sure, ngomongin Mbak sure. Nana. Ya, 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 ya. Oke, nah sekarang kalau misalnya pembelajaran nih Mel, apa yang Ya. kamu pelajarin gitu ya throughout your career yang mungkin bisa dibagi? Dan oke, mungkin tiga hal yang aku highlight. Yang pertama itu orang Melisa tuh belajar banget untuk tekun, untuk persisten gitu. Jadi awalnya aku masuk di stasiun TV itu nggak langsung aku di News Daily. Jadi News Daily itu biasanya yang meliput berita-berita yang lagi running ya, running news ya, breaking news, ya berita-berita yang lagi hangat. Nah, jadi awalnya aku ditempatin itu di kayak soft news. Jadi feature, kayak itu tadi ya, budaya, terus berita-berita yang timeless gitu, yang mau ditayangkannya minggu depan juga nggak basi gitu masih ini. Nah, jadi aku belajar banget untuk tekun, untuk persisten belajar meskipun mungkin itu bukan goal aku saat itu gitu. Jadi waktu masuk aku pengen langsung jadi reporter berita gitu. Running news, live report gitu ya. Keakuannya sangat ini ya, sangat tinggi ya waktu itu ya. Um, tapi aku belajar untuk tekun menjalani setiap prosesnya gitu. Pada akhirnya puji Tuhan alhamdulillah banget di rolling, ngerasain juga di daily news dan diberikan kepercayaan juga waktu itu maksudnya untuk bisa live report dan lain sebagainya. Jadi yang pertama aku belajar banget untuk tekun, persisten itu tadi meskipun nggak mudah sometimes. Yang kedua itu aku belajar bahwa melakukan kesalahan itu bukan berarti the end of your career.
Nah, karena enggak. Wow. aku pernah sih melakukan itu selama hari. Tahu nggak, aku pengen pantas nih jadi jurnalis, kayak aku ngerasanya waktu itu. Jadi belajar bahwa melakukan kesalahan itu adalah bagian dari ya berproses, klise mungkin ya kedengerannya. Tapi aku imani sampai sekarang bener sih kayak melakukan. Kalau dulu aku menyerah, mungkin aku nggak bisa apa ya merasakan hal-hal atau experience hal-hal yang lebih luar biasa lagi ternyata. Sama yang ketiga itu belajar grateful in any season. Jadi grateful in any season ya, di setiap musim. Jadi ketika ditempatinnya di soft news, grateful aja dulu di situ gitu. Habis itu di rolling ditempatin di mana, grateful lagi di stasiun TV, pindah ke digital media, biar tuh apa ya, biar antusiasmenya tuh tetap ada ya. Maksudnya enggak juga karena oh ya gue udah kan aku udah di sini udah lama gitu misalnya ya ada pemikiran gitu, jadi take it for granted gitu-gitu. Jadi aku belajar 3 hal itu. Yang pertama persisten, tekun. Yang kedua percaya bahwa melakukan kesalahan itu bukan akhir dari karir kamu, itu justru waktunya kamu untuk jump lagi lebih tinggi. Ketiga, belajar grateful in any situation, in any season. Wow, iya iya iya. Ini walaupun maksudnya kayak kedengerannya simpel, tapi pasti perjalanan sampai menuju realization ini juga panjang ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita, aku sih ya ngerasa dulu gitu, kayak kalau misalnya dengerin orang gitu, mengatakan sesuatu yang seperti ini gitu, yang kayak, "Oh pembelajaran gue begini-begini." Tapi until we actually Ya, experience it gitu kan, baru itu, maksudnya ini, gitu. betul. Iya, sepakat lagi. Iya. Terus kadang itu tuh muncul kalau pas ini gak sih, misalnya kita kayak lagi ngelakuin hal yang gak relate sebenarnya sama itu, Ya. tapi somehow kayak iya ya yang dulu itu oh ini ya sepakat. Iya Iya, lagi itu tanda-tanda, penuaan juga itu. kedewasaan. Kita bilangnya kedewasaan malah ya kedewasaan. Oke. Nah, tadi kan sempat mention nih kayak pernah melakukan kesalahan gitu kan. Apa sih kesalahan tersebut? Kayak what was your biggest mistake dan bagaimana, itu merubah cara pandang kamu dan cara bekerjanya kamu? Ini very personal. Jadi waktu itu waktu aku masih news reporter, jadi baru memang di tahun-tahun awal kerja ya, kayak 2-3 tahun awal. Jadi aku live report salah bilang kepanjangan dari sebuah istilah. Jadi misalnya apa ya? Kepanjangan nih, ini misalnya apa sih? Misalnya apa? Misalnya kayak MRT atau LRT atau apapun. Jadi kayak kepanjangannya dari 3 kata itu gitu atau 2 kata itu. Dan itu jadi jadi gini, kalau mungkin kita salah ngomong, kita tuh masih bisa ya maksud saya gitu ya, atau kita gitu kan, lama-lama kita bisa belajar gitu ya. Nah tapi ini aku salah sebut dan nggak aku perbaiki di saat itu. Jadi udah salah sebut aja gitu sampai selesai, nggak diklarifikasi gitu. Sampai akhirnya ada orang di Twitter, dia mention ke stasiun TV aku itu, dan mention kalau aku nggak salah ini ke CEO-nya juga kalau nggak salah. Jadi kayak mention gitu, terus tulis kayak ngasih tahu kok ini news reporternya salah sebut kepanjangan ini sih, kan ini harusnya ini gitu. Jadi itu mention di Twitter, dan Twitter itu di-up ke milis divisi. Terus waktu itu wah aku down banget. Downnya tuh malu bukan main iya, tapi kecewa sama diri sendiri bukan main juga iya. Jadi kecewa bukan main juga iya. Jadi kayak aku, oh ya, kok lu bisa sih kayak apa maaf ya aku harus pakai kata-kata yang kayak dong banget gitu kayak, duh kenapa bisa? Jadi waktu itu aku nggak punya banyak waktu untuk riset. Kita live-nya pagi gitu. Terus biasanya memang nggak banyak, jadi biasanya memang nggak bilang kepanjangannya gitu. Jadi biasanya kayak cuman istilah itu doang. Tapi saat itu aku pengen biar jelas gitu. Nah, aku bisa cepet-cepet, buka cepet-cepet, terus entah apa yang ada di pikiranku waktu itu, page pertama yang aku lihat itulah yang aku telan gitu masing-masing. Aku langsung telan kayak, oh iya oke ini gitu. Terus langsung live, ayo standby live, aku sampaikan ternyata salah. Nah,
Waktu itu itulah yang aku bilang tadi, aku pengen resign aja. Aku rasa aku tidak cocok di dunia ini gitu, kayaknya kayaknya aku memang gak di dunia jurnalistik, jadi kayak aku nggak cukup waktu itu ya, aku nggak cukup pintar, pokoknya semua semua demotivasi demotivasi tuh muncul gitu, sampai akhirnya aduh, aku pokoknya waktu itu aku pengen menghilang gitu, kayak gitu, kecewa, malu, sedih, macam-macam deh kayaknya. Semuanya jadi nggak berarti buat aku Hmm. waktu itu, kayak mau kemarin ada live report yang berhasil, udah nggak kehitung lagi karena udah ketutupi sama satu kesalahan itu yang menurut aku fatal gitu, dan tidak langsung aku klarifikasi ketika aku live report saat itu. Sebenarnya bikin kesalahannya bukan juga berarti abis itu aku udah nggak bikin kesalahan lagi, enggak sih, jangan, maksudnya tetap tetap masih ada proses belajarnya, tetap ada jatuh bangunnya sampai sekarang gitu ya. Jadi tapi bersyukurnya nggak menyerah di bidang ini. Terus yang aku ingat banget waktu itu, temenku, temen tim tuh, dia kameramen, dia bilang gini, Mel, gak apa-apa, itu oke gitu. Gue lihat lu 1 minggu ini sedih, ya iyalah ya, sedih gitu, murung gitu ya. Sedih apa, terus kayaknya kayak bukan lu lagi gitu, kayak beda gitu, jadi orang yang berbeda gitu. Terus dia bilang gini, it's okay Mel, dia bilang gitu. Oh, kita semua bikin kesalahan, tapi memang bukan itu poin yang pengen disampaikan. Maksudnya gini, kita memang bikin kesalahan, bukan berarti juga kita terus-terusan harus bikin kesalahan, tapi kayak, enggak, gue percaya lu bisa kok gitu, kayak, itu kan kemarin, yang penting kan sekarang besok gimana gitu, ibaratnya kayak gitu dia ngomong. Wah, kata-kata dia tuh cukup bikin aku kayak, oh iya ya, kalau aku menyerah sekarang berarti sia-sia dong semuanya gitu. Tuh kok, terus kayaknya berarti nggak ada artinya dong gitu selama ini yang aku percayai ini menjadi passion aku gitu. Jadi ya, serius, hari itu pada akhirnya ketika adalah evaluasi atau ada mistakes yang dibuat tanpa sengaja gitu misalnya, itu kayak jadi reminder bahwa oh oke, waktunya berarti untuk aku bisa evaluasi lagi gitu sih. Nah, kalau Wow. inget itu tuh kayak Sounds like a good friend though. iya, Eh, gimana ya dia sekarang? iya iya. Karena memang pada saat kita melakukan kesalahan mesti ada juga sih orang dari luar yang ngingetin, Hmm. "No, it's okay," gitu kan, "Everyone makes Hmm. mistakes," kayak, "Ya udah lu fokus aja ke depannya mau gimana," Hmm. gitu. Karena ya kalau enggak kita terus-menerus ini ya, apa Iya, tenggelam dalam heeh. udah putar lagu-lagu sedih, mendramatisasi ya. Iya, Ya, terus ya, lagi ya, ya. denger lagu sedih tiba-tiba ada iklan Spotify. Ternyata nggak premium gitu ya. Bener lagi. Oke. Oke oke. Iya iya iya, kebayang sih, kebayang apalagi Iya, iya. itu jadi publicly humiliated gitu seolah-olah ya kan, padahal honest mistake. Iya iya iya, wow, oke. Nah, kalau misalnya nih kita bisa rangkum semua Mm-mm. perjalanan karir gitu kan dengan berbentuk, sebuah wisdom gitu ya, wisdom nugget ke Nah, listener kita, apa yang mau di-share? paling penting kita juga tahu value diri kita, dan kita tahu bahwa kita balik lagi ke visi kita gitu ya. Kita ingat lagi visi misi kita, tujuan kita tuh apa, untuk menjalani proses atau bidang yang sekarang ini kita jalani gitu. Aku juga nggak bisa bilang semuanya akan indah, semuanya udah pasti akan mudah gitu ya. Tapi memang yang harus paling yakin adalah diri kita sendiri menurut aku. Itu bekal yang cukup kuat untuk bikin kita terus maju dan melakukan apa yang kita sedang lakukan saat ini gitu. Kalau kita numpang keyakinan gitu ya ke orang tua kita atau ke teman-teman kita, itu nggak akan jalan. Jadi memang yang paling penting itu yang harus yakin adalah diri kita sendiri. Kita harus jadi orang yang paling yakin di dunia ini bahwa memang ini jalan yang uh, terbaik atau jalan yang bisa membawa kita berkembang lebih baik lagi. Tentunya juga tetap harus ya berdoa, ya berdoa sama Tuhan gitu, kayak Tuhan buka jalan, Tuhan kasih kekuatan ya Tuhan, kalau aku mungkin hilaf gitu ya berbuat kesalahan yang gak aku sadari, tapi aku hikmat gitu ya untuk wisdom untuk bisa positive thinking
Positive thinking dalam artian bisa encourage diri aku bahwa ini waktunya untuk evaluasi nanti. Jadi waktunya untuk evaluasi lebih lagi. Jadi be confident with who you are. Be confident dengan apa yang sedang kalian jalani saat ini gitu. Mungkin sekarang belum menuai, tapi kita percaya nanti apa yang kita tabur itu yang kita akan tuai nantinya. Wow, oke. Itu dalam banget sih sebenarnya. Maksudnya memang kayak kita harus punya faith ya. Kadang-kadang kita lagi jalan di terowongan gelap gitu, kita nggak tahu ujungnya ada di mana, tapi ya harus yakin karena kalau nggak kita cuma berhenti di dalam terowongan ya akan di situ terus ya. Bener lagi. Jadi meskipun sambil kayak jalan gitu, ini meskipun mungkin sambil bercucuran air mata gitu ya, kayak saking kayak ini heavy banget, ini berat banget. Ya, keep walking ya. Itu tadi. Oke. Keren banget. Terima kasih ya, hatiku juga penuh. Terima kasih sudah hadir di sini dan membagikan kisahnya juga. Hopefully kita punya kesempatan buat setelah ini masih bisa ngobrol lagi, bisa ngobrol lagi. Iya dong, this will not be the last time ya, pasti kita ada crossing path lagi. Oke, semoga teman-teman juga bisa mendapatkan banyak manfaat dari obrolan kita hari ini. Yes. Kita semoga bermanfaat. Thank you. Oke, mantap. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye.